Kembalinya Raja Serigala. Bab 33 Wang Jie muncul. Telepon seseorang. Pria berwajah bekas luka itu dipenuhi amarah. Dia benar-benar diganggu hari ini. Saya merasa sangat tidak nyaman dan tertekan. Dia telah mengikuti Wang Shao selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana dia tidak cukup kuat untuk bertarung. Yang menyedihkan adalah mereka tidak memiliki cukup orang untuk melawan orang lain. Pria yang terluka itu menahan rasa sakitnya, mengeluarkan telepon genggamnya dan berteriak, "Nak, tunggu aku." Wajah yang hilang hanya dapat diperoleh kembali oleh Wang Shao. Chen Fan menyalakan sebatang rokok dengan bosan dan mengisapnya sambil menginjak kepala pria yang penuh bekas luka itu. Tak lama kemudian, lampu mobil menyala. Sebuah sedan hitam melaju kencang. Pintu mobil terbuka dan lebih dari 20 pria bertato, memegang batang besi di tangan, dan berwajah garang keluar dari mobil. Di antara mereka, di mobil pertama, seorang pria setengah baya yang gemuk dan bertelinga besar berjalan mendekat, dikelilingi oleh dua wanita cantik. Lebih dari 20 orang pria, sambil memanggul batang-batang besi di pundak mereka, mengikuti laki-laki itu dengan tatapan ganas, tampak sangat mengesankan. Ini adalah orang paling hebat dalam kognisi Scarface, Wang Jie, si tangan berwajah hantu. Melihat Wang Jie datang, puluhan penyewa segera menutup pintu, mematikan lampu, dan bersembunyi di bawah selimut, menggigil. Ketika lelaki berbekas luka itu melihat Wang Jie datang, dia langsung menjadi percaya diri dan berjuang mati-matian, "Dasar bajingan, Tuan Wang ada di sini, sebaiknya kau segera melepaskanku." Wang Jie terhuyung-huyung di depan Chen Fan, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya dengan nada menghina, "Apakah kamu Chen Fan?" "Benar sekali," jawab Chen Fan. "Kau meminta Scar meneleponku. Itu aku. Kamu juga orang yang memukul sepupuku, Wang Xiulan." "Benar sekali," jawab Chen Fan lagi. "Persetan dengan senjatamu." Wang Jie gemetar seluruh tubuhnya, menatap Chen Fan dengan ganas seperti serigala. "Pertama-tama, kamu pantas mendapat tamparan di wajah karena memanggilku Chen Fan. Kedua, kau telah memanggilku dan menggangguku sebagai dewa, jadi anggota tubuhmu harus dipotong. Ketiga, kau pukul sepupuku yang terhormat Xiulan, kau bisa masuk neraka sekarang. Jadi, kau memilih bunuh diri atau dibunuh." Wang Jie berteriak pada Chen Fan dengan nada mendominasi. "Bunuh diri. Pembunuhan." Chen Fan mencibir. "Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, jika Anda memaksa orang lain untuk bunuh diri, apakah masih ada hukum?" Wang Jie kecil ini sungguh tidak patuh hukum. Beraninya hal memalukan seperti itu terlihat di sini. "Kamu terus saja meminta orang untuk bunuh diri. Apa kamu pernah memikirkan akibatnya?" Chen Fan menatap Wang Jie dengan penuh minat. "Sebagai akibat dari aku, Wang Jie, adalah naga di daerah ini, raja di sini. Jika aku, Wang Jie, mengucapkan satu kata, yang lain akan berlutut selama 3 hari. Jika kau bicara tentang hukum padaku, aku akan menodongkan pisau ke lehermu. Beranikah kau bicara tentang hukum raja?" Wang Jie sangat arogan dan mendominasi. Begitu kata-kata itu terucap, wah! Tinju Chen Fan mendarat di rongga mata kiri Wang Jie seperti bola meriam. "1. Ini harga yang kau bayar karena memintaku menamparkan wajahmu." Wah! Pukulan lain mendarat di rongga mata kanan Wang Jie. "Kedua. Ini harga yang kau bayar karena memotong anggota tubuhku." Wah! Pukulan lain mendarat di dahi Wang Jie. "San, ini harga yang kau bayar untuk nyawaku." Engah! Sebelum Wang Jie sempat bereaksi, Chen Fan menjatuhkannya ke tanah dengan 3 pukulan. 20 saudara di belakangnya semuanya tercengang. "Siapakah saya, di mana saya, dan apa yang baru saja terjadi? Bajingan, beraninya kau memukulku." Geram Wang Jie. "Wah!" Chen Fan menginjak kepalanya dan memutarnya 2 kali. "Apa salahnya memukulmu? Dasar bajingan." Wang Jie menggaruk 10 tanda mengejutkan di tanah dengan 10 jarinya dan berdiri dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Sebelum dia bisa berdiri tegak, Chen Fan menendang dadanya lagi. Ah! Wang Jie berguling dan merangkak sejauh 5 meter. Rasa sakit yang hebat membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, Wang Jie meraung, "Apa yang masih kau lakukan di sana? Ayo hancurkan bajingan ini." Bab 34, terus menelepon orang. Lebih dari 20 orang mengepung Chen Fan dalam sekejap, semuanya berwajah garang dan memegang tongkat besi di tangan mereka. Chen Fan sama sekali tidak membuang kata-kata. Dia melesat seperti bola meriam dan meninju wajah Wang Jie yang sedang memberi instruksi di dekatnya. Aduh! Wang Jie terlempar sejauh 5 meter bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh dengan keras menimpa saudaranya yang ada di belakangnya. Semua orang tercengang lagi. "Dasar bajingan! Bunuh dia untukku." Dalam sekejap, lebih dari 20 orang bergegas mendekat sambil memegang jeruji besi di tangan mereka. Chen Fan menjilat bibirnya dan bergegas menuju kerumunan. Meskipun ada lebih dari 20 orang di sisi lain, bagi Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, pemandangan seperti itu hanyalah pemandangan kecil. 5 tahun perjuangan yang putus asa dan nyaris menghadapi gerbang neraka telah memberinya kekuatan untuk melawan puluhan pria dan keberanian untuk melawan ratusan pria. Beberapa penjahat yang berada di garis depan bergegas ke arah Chen Fan sambil memegang tongkat besi di tangan mereka, menciptakan percikan api di udara.
Namun, sebelum tongkat besi itu jatuh, mereka merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawah mereka. Kaki Chen Fan menendang perut bagian bawah mereka, lalu mereka terbang seolah-olah memiliki sayap. Lalu, benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Tulang rusuk dan anggota badannya patah hingga tidak dapat dikenali lagi. Barisan depan terjatuh, dan barisan belakang melompat dengan antusias. Chen Fan melangkah maju, menggunakan tinju dan kakinya. Keempat orang yang datang ke arahnya langsung terlempar sejauh 10 meter oleh Chen Fan begitu mereka bertemu. Pertarungan berlanjut, dan Chen Fan mengambil belati dari pria yang terluka itu. Berwarna-warni dan mempesona. Bencana berdarah. Teriakan itu terus berlanjut. Belati di tangan Chen Fan seperti pena ukir di tangan pematung, dengan langit sebagai panel dan musuh sebagai pahatannya. Belati di tangannya bergerak seperti seekor naga, memotong besi seperti lumpur, dan terus berayun di tubuh orang-orang itu. Selama beberapa saat, jeritan terus berlanjut. Wajah Wang Jie menjadi pucat, dan dia menatap mahakarya di depannya seolah-olah dia telah melihat hantu. Itu adalah mahakarya yang diukir dari tubuh saudaranya. Darah, potongan tubuh, jeritan. Di depan mata Wang Jie, membentuk gambaran yang indah namun menyedihkan. Dia hampir pingsan. Wang Xiulan memberitahunya dengan sangat jelas bahwa Chen Fan hanyalah menantu keluarga Xia dan tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Tapi sekarang, Chen Fan seperti menantu laki-laki, dan jelas-jelas merupakan dewa pembunuh. Tidak, dia bahkan percaya bahwa dia adalah Raja Serigala saat itu. Chen Fan dengan tenang menyingkirkan pisau di tangannya dan menatap Wang Jie yang tampak bingung berapa banyak orang yang tersisa. Rahang Wang Jie membeku dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Panggil mereka semua ke sini. Ledakan. Wang Jie sangat trauma dan wajahnya berubah, bukan karena dia pemalu, tetapi karena metode Chen Fan terlalu mengerikan dan tidak ada yang bisa menahannya. Ayo, panggil seseorang. Pada saat ini, Wang Jie mengangkat pria yang terluka itu dan berteriak dengan panik, panggil seseorang, panggil siapapun yang paling bisa mengalahkanku. Pria berbekas luka itu sangat ketakutan hingga kaki dan telapak kakinya gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan mulai menelepon minta tolong. Tidak lama kemudian, sebuah truk melaju dan lebih dari 50 orang turun. Chen Fan meraih batang besi dan berjalan ke arah 50 orang itu seolah-olah sedang memukul banteng. Dalam sekejap mata, ke-50 orang itu patah tangan dan kaki dan meratap di tanah. Wang Jie tampak pucat, seolah-olah dia telah mengalami hidup dan mati. Dia tidak mengerti mengapa Chen Fan begitu pandai bertarung. Chen Fan menginjak wajahnya dan berkata, panggil bantuan. Terus panggil bantuan. Wang Jie menekan nomor itu dengan gemetar dan menelepon lebih dari 100 orang. Tak lama kemudian, 3 truk membawa lebih dari 100 orang, termasuk yang tua dan muda. Jelaslah bahwa Wang Jie yang sombong itu juga kehabisan amunisi dan makanan. Bagi Chen Fan, kekuatan bertarung orang tua, lemah, dan sakit seperti sedang bermain game. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang semuanya tersungkur ke tanah. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak cukup, masih jauh dari cukup, teruslah meminta bantuan. Wang Jie dan pria berwajah bekas luka itu hampir mati ketakutan. Mereka menutupi dada mereka dan bernapas dengan berat. Wang Jie berkata lemah, Scar, teruslah memanggil bantuan, teruslah. Pria dengan bekas luka itu menelepon dengan sangat panik hingga layar ponselnya hampir pecah. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Tuan Wang, tidak ada seorang pun yang tersisa. Semua orang kita dikalahkan oleh Chen Fan, kata Scar dengan panik. Pada hari ini, dia belum pernah melihat petarung yang begitu hebat. Tidak, dia bukan manusia, tetapi hantu, dewa. Ledakan. Suasana hati Wang Jie seburuk runtuhnya gedung tinggi. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa, sekarang giliranmu. Chen Fan menempelkan batang besi itu ke dahi Wang Jie, siap untuk mengambil nyawa Wang Jie. Ah! Wajah Wang Jie tiba-tiba membeku, seolah dia ketakutan setengah mati. Lalu dia berkata dengan sedih, tidak, ada yang lain, ada yang lain. Saya akan menghubungi Jiang Wuxian sekarang juga.